Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bertemu lagi di pembelajaran PAIBP atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelasnya pimpin berdoa. Kita berdoa. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi uqada wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqada hawaid wa tunalu bihi wa husnul khawatim wa yustasal ghamu bi wajhihil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli Amin. Nah, coba rapikan tempat duduknya masing-masing dulu. Silahkan duduk yang rapi. Kondisikan tempat duduknya. Selanjutnya, Ibu Guru akan absen. Yang pertama, Baik Selpa Qurratul Ain, Atia Nailan Hakim, Febi Zakia, Iqbal Sabdani, Irma Sari, Muhammad Hamzan Wadi, Supriyadi, Nizma Olivia. Alhamdulillah semuanya hadir ki. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih bisa untuk belajar kembali bersama-sama. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu. Pembelajaran kita minggu lalu, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang membaca Al-Quran. Quran apa? Surah Al-Ma'un. Kemarin kita sudah belajar Quran surah Al-Ma'un. Berarti kalian masih ingat nggih yang kita pelajari minggu lalu. Coba Ibu Guru tanya dulu. Ada berapa ayat dalam surah Al-Ma'un? 7. Ada 7 ayat. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang memahami pesan pokok surah Al-Ma'un. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang membaca Al-Quran. Selanjutnya, kita akan belajar tentang memahami isi pesan pokok surah Al-Ma'un. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita baca Al-Quran surah Al-Ma'un bersama-sama. Tapi sebelum itu, kita harus awali dengan membaca ta'awuz dan basmalah. 1, 2, 3 mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, selanjutnya Ibu guru tanya, bagaimana perasaan kalian jika melihat orang yang menghardik anak yatim? Perasaan kalian jika ada orang yang menghardik anak yatim? Bagaimana perasaan kalian? Marah tidak? Tidak. Kalau orang yang menghardik anak yatim itu, perasaan kita marah, jengkel, sedih. Karena kenapa? Kita tidak boleh menghardik anak yatim. Kita harus menyayangi mereka. Jangan sampai menghardiknya. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara kita membantu orang miskin atau anak yatim? Memberi uang, terus apa lagi? Bersedekah dengan memberikan makanan. Hebat anak. Makanan, terus apa lagi? Memberikan pakaian. Dengan cara itulah kita membantu anak yatim dan orang miskin. Itulah yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu ya. Ibu guru mau tes semangatnya. Tepuk semangat. Mama. Ngak. Semangat. Oke, luar biasa. Semangatnya masih membara. Oke, kita lanjut, guys. Nah, untuk yang capaian yang akan kita capai pada pembelajaran ini adalah peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah Al-Ma'un. Itulah yang akan kita pelajari. Nah, adapun tujuan yang akan kita pelajari hari ini, peserta didik dapat menjelaskan isi pokok surah Al-Ma'un. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok surah Al-Ma'un. Selanjutnya kita beralih kepada materi. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar membaca Al-Quran. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yakni memahami Quran surah Al-Ma'un. Coba perhatikan gambar yang ibu guru sajikan. Di sini ada gambar apa? Pergi. Ada sebuah keluarga yang pergi untuk sholat ke masjid. Selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan membaca surah Al-Ma'un. Nah, yang pertama ini kita akan membaca dan mengartikan atau memahami isi kandungan dari Quran surah
Al-Ma'un. Coba Ananda Iqbal baca ayat yang pertama. Nah, ayat yang pertama artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, di sini di dalam surah Al-Ma'un Allah membuka dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya apa? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Lalu baca lagi Ananda Nopal. Surah yang kedua, ayat yang kedua. Nah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, ayat yang pertama dijawab di dalam ayat yang kedua. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, kita sebagai seorang muslim, sesama manusia harus saling menyayangi dan menghargai. Kita tidak boleh untuk menghardik anak yatim. Selanjutnya pesan yang ketiga. Coba Ananda Bayi Selpa baca ayat yang ketiga. Coba Rapa Hamdani baca arti ayat yang ketiga. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, mendorong dan tidak mendorong memberi orang yang miskin. Apa maksudnya? Nah, yang ini adalah orang yang pelit, tidak mau bersedekah. Kalau kita mempunyai harta yang lebih, maka sisihkanlah untuk bersedekah, apalagi untuk anak yatim dan orang miskin. Selanjutnya, ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Nah, artinya, maka celakalah orang yang sholat. Nah, kenapa orang yang sholat bisa celaka? Nanti kita akan jawab ya. Ayat selanjutnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ayat yang tadi itu dijawab lagi, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maka dari itu kita tidak boleh untuk melalaikan sholat. Kita harus sholat tepat waktu. Yang ke-6. Coba Ananda Pedi bacakan ayat yang ke-6. Nah, artinya yang berbuat riya. Nah, ada yang tahu apa itu riya? Nah, orang yang riya itu adalah orang yang suka pamer atau orang yang sombong. Itulah yang dinamakan dengan riya. Di sini di dalam Quran surah Al-Ma'un mengandung makna atau pesan bahwa ada dua golongan orang yang celaka. Yang pertama tadi golongan orang yang melalaikan sholatnya. Yang kedua orang yang riya. Maka dari itu kita tidak boleh untuk melalaikan sholat. Ibu guru tanya dulu.
Di sini ada tidak di antara kalian yang suka bermain? Ayo angkat tangan siapa yang suka bermain. Angkat tangannya. Tidak apa-apa. Siapa yang suka main game? Saya. Oh iya, ada yang suka main game, bermain. Tetapi ketika sudah masuk waktu sholat, ketika kalian mendengar azan, maka segeralah untuk sholat. Jangan melalaikan sholat atau jangan malas-malasan. Karena supaya kita tidak termasuk orang yang celaka. Nah, sebelum kita lanjut ke golongan orang yang celaka yang kedua, kita tepuk semangat dulu lagi. Nah, tapi tepuknya, misal ibu guru bilang, tepuk satu kali. Begitu seterusnya. Tetapi ketika ibu bilang, tepuk tanpa suara, berarti tidak tepuk. Coba kita praktikkan. 1, 2, 3, mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tanpa suara. Oke, berarti masih konsentrasi semuanya. Nggih, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kita lanjut lagi ke golongan yang kedua, golongan orang yang celaka. Apa tadi golongan yang celaka yang kedua? Ria. Orang yang berbuat ria. Apa itu tadi ria? Sombong atau pamer. Orang yang sombong atau pamer. Bagus. Ada nggak di sini yang suka pamer? Tidak ada. Alhamdulillah. Tidak boleh kita menjadi orang yang suka pamer. Nah, jangan kita sholat itu karena ingin dilihat oleh orang banyak. Kalau sholat sendirian, dia tergesa-gesa atau tidak khusyuk dalam sholatnya. Ketika ada temannya yang datang, langsung khusyuk dia sholatnya. Tidak boleh jadi orang yang seperti itu, orang yang suka pamer. Supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka. Selanjutnya ayat yang ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Nah, ayat ke-7 ini apa maksudnya? Ada yang tahu? Enggan memberikan bantuan. Dia memberikan bantuan tetapi dia bersedekah dengan barang yang sudah tidak bisa dipakai. Misal sekarang Rapa Hamdani kasih bajunya yang sudah lama ke Supriyadi, tetapi bajunya itu atau pakaiannya itu sudah tidak muat. Berarti tidak sungguh-sungguh dalam bersedekah. Kalau kita bersedekah itu harus betul-betul bersungguh-sungguh. Misalnya bersedekah, misalnya pakaian. Nah, minimal lah pakaian yang baru atau bagus yang bisa dipakai oleh temannya yang diberi sedekah. Begitu nggih? Siapa yang sudah bersedekah di sini? Ada tidak yang sudah berbagi? Oh, bersedekah hebat. Siapa lagi yang sudah bersedekah kepada anak yatim atau berbagi makanan kepada anak yatim? Ah, hebat, Naufal. Selanjutnya ibu guru akan membagikan tugas. Nanti kalian masing-masing, ibu guru akan berikan kelompok masing-masing. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Ada kelompok 1 sampai 3. Selanjutnya, ibu guru akan bagikan lembar kerjanya.
Bentar dulu. Ibu guru akan bagikan lembar kerjanya masing-masing. Nah, kelompok yang pertama akan menghubungkan ayat dalam kolom sebelah kiri dan terjemahan Quran Surah Al-Ma'un. Yang kedua, kelompok yang kedua yakni dapat meneladani perilaku yang baik dalam Quran Surah Al-Ma'un. Nah, kelompok yang ketiga akan membuat poster ya. Membuat poster tentang ada yang menghardik anak yatim, tentang orang yang riya dan berbagi. Di sini ibu guru akan memberikan gambarnya lalu nanti ditempel nggih. Nah, selanjutnya baca dulu petunjuknya baru kalian kerjakan. Setelah itu nanti maju kelompoknya satu orang mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan kelompok 2 kerjakan tugasnya. Kerjakan nggih. Semuanya bekerja sama. Mana yang tidak kalian mengerti silakan ditanya nggih. Kalau tidak mengerti. Mana yang tidak mengerti anak? Ini. Hubungkan nggih, hubungkan ayat yang ini misalnya. Kalau tidak mengerti di sini bisa ditulis artinya di sini nggih. Nomor 1 misal. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Sini ditarik garisnya nggih, ditarik garisnya. Ini kan artinya. Terus ini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Langsung di sini baca artinya. Nggih. Terus ini. Sudah ibu guru tandai. Yang ini nah, langsung ya ditarik garis-garisnya. Dicocokkan mana artinya. Nggih? Sudah mengerti nggih? Nah, kelompok yang kedua, mana yang tidak dimengerti kelompok 2? Silakan kerjasama. Di sini kalian misalnya menyayangi anak yatim. Nah, kenapa kita harus menyayangi anak yatim? Tulis deskripsinya di sini nggih. Tulis deskripsinya. Silakan ditulis. Satu orang ya, nanti temannya yang lain ikut membantu nggih. Tulis apa saja. Ini yang kedua ini adalah saling berbagi apa yang kita lakukan. Tuliskan deskripsinya juga di sini nggih. Sudah paham nggih? Silakan kerjakan. Ya. Tidak apa-apa. Bentar dulu nggih. Oh, ini. Ini lemnya. Udah paham nggih? Taruh misalnya menyayangi anak yatim. Mana yang termasuk gambar menyayangi anak yatim? Misalnya ini apa? Menyayangi. Kalau ini menyayangi sebentar dulu. Ayo silakan kerjakan. Kerjakan nggih.
Ada yang tidak mengerti nanti ditanyakan. Ini kan, ini menghardik anak yatim yang ini, nggih. Mana yang termasuk menghardik anak yatim nanti ditempel di sini. Enggan berbagi, mana yang enggan berbagi. Kalau ikut itu kan menyayangi anak yatim. Menghardik anak yatim. Enggan berbagi yang mana orang-orang iriak bagaimana? Kalau orang-orang yang riak ini yang suka pamer ya, kalau orang yang riak mana gambar yang suka pamer taruh. Kalau enggan berbagi mana? Ya, anak. Satu orang yang membaca nggih. Nah, terus mana lagi yang kalian tidak paham? Baru yang pertama, terus yang kedua, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Di mana? Coba cocokkan artinya yang mana? Berarti tarik di sini. Ini kan? Nah, langsung tulis terus. Kalau enggak mengerti bisa ditulis di bawah, nggih? Nah, tulis artinya. Tulis artinya di bawah. Bisa ditulis di situ. Bekerja sama silakan. Yang kelompok ini, misal tulis jawabannya masing-masing, apalagi di sini ditulis apa ya? Ya. Mana gambar yang menyayangi anak yatim, coba dicari. Mana? Mana berbagi kepada anak yatim, coba cari. Coba perhatikan ya. Dibaca dengan teliti, gambarnya dilihat supaya tempat menempel mana yang termasuk berbagi, mana yang termasuk dalam menyayangi anak yatim. Ya. Yeah. Apa-apa, langsung tempel. Silakan hiasi dengan bagus supaya bisa ditempel di dinding sekolahnya, nggih. Berkreasi dengan sebaik mungkin. Ditempel. Yang lain, ayo. Sudah ya. Dikerjakan dulu. Ayo. Kelompok yang ini, ayo. Mana lagi? Ditulis. Ditulis jawaban temannya ya. Silakan. Misalnya ini sholat tepat waktu. Nah, coba deskripsikan di sini atau jelaskan di sini kenapa kita harus sholat 5 waktu, nggih? Coba sama kelompoknya juga kasih pendapatnya begini gitu ya. Menghardik anak yatim itu, nggih? Menghardik anak yatim. Coba. Ayo yang semangat. Menghardik anak yatim. Mana yang menghardik anak yatim? Hak menduru. Ini.
Langsung aja ditempel. Kalau enggan berbagi itu yang mana? Nah, begitu. Ayo. Nanti kalian akan kasih deskripsinya ya. Ini misalnya ini adalah orang yang sedang menghardik anak yatim. Begitu nanti ya. Silakan deskripsikan gambarnya masing-masing. Menyayangi anak yatim. Mana yang termasuk menyayangi anak yatim di situ? Coba cari di gambarnya. Ibu guru kasih semuanya, nggih. Mana? Ini coba cari mana yang termasuk. Nah, di mana orang yang sedang berbagi? Coba. Enggak apa-apa, berbagi kepada anak yatim, coba cari gambarnya yang mana. Ya, orang miskin. Ya, Pak, yang penting lanjut. Cari yang lain. Enggak apa-apa sih. Ini sudah. Ini pakai. Nah, tempel dengan bagus nggih. Yang rapi. Ayo semuanya. Sudah jadi? Sudah semua nggih? Kelompok 3 bagaimana? Sudah jadi nggih? Sekarang silakan presentasikan hasil kerjanya ke depan. Satu orang nggih. Kelompok 1 mulai dari kelompok 1 dulu. Maju. Satu orang saja nggih. Bacakan deskripsinya. Ayo. Satu orang, enggak apa-apa satu orang. Perwakilan kelompok. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Fawailun lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, ayo maju satu orang perwakilan. Menyayangi anak yatim merupakan tindakan mulia. Kita harus menyayangi anak yatim dan tidak boleh menghardiknya. Kita harus berbagi terhadap sesama, terlebih pada anak yatim dan orang miskin, karena berbagi itu indah. Jangan melalaikan sholat, kita harus sholat tepat waktu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Perwakilan kelompok 3. Coba kasih lihat dulu temannya. Nah, sekarang bacakan deskripsinya. Gambar yang pertama ini gambar apa? Menyayangi anak yatim. Lanjut. Yang kedua, saya berbagi dengan sesama. Yang ketiga, sholat tepat waktu. Oh, baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah, tadi masing-masing kelompok sudah mengerjakan
Tugasnya masing-masing. Kelompok 1 tadi sudah bagus. Kelompok 2 juga sudah bagus. Kelompok 3 juga bagus. Tetapi perlu diperbaiki sedikit. Tadi rapikan cara nulisnya kelompok 2, nggih. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya langsung kepada makna yang terkandung dalam surah Al-Ma'un. Tadi yang pertama, orang yang tidak mau berbagi atau orang yang lalai dalam sholatnya termasuk orang-orang yang celaka. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kita tidak boleh melalaikan sholat. Juga kita tidak boleh menghardik anak yatim. Tetapi kita harus sholat tepat waktu. Walaupun kita sedang bermain, tapi jangan lupa untuk segera sholat ketika sudah masuk waktu sholat. Kita harus berbagi, karena dengan cara itulah kita bisa membantu anak yatim dan orang miskin. Nah, selanjutnya refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu guru tanya dulu, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Terus apa lagi selain senang? Damai, bahagia, alhamdulillah. Semuanya sudah paham, nggih? Tadi kita sudah belajar dari pertama membaca tadi, nggih. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, tidak boleh menghardik anak yatim. Kita harus saling berbagi sesama teman, nggih. Jangan pelit-pelit untuk berbagi. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti yang belum berbagi kepada anak yatim atau bersedekah, silahkan untuk bersedekah atau membagikan apapun bentuknya, misalnya seperti makanan, baju. Nah, itulah bentuk kita peduli terhadap anak yatim. Selanjutnya, kita harus rajin-rajin untuk sholat. Jangan sampai kita malas dan melalaikannya. Dan semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka. Selanjutnya, pembelajaran kita yang akan datang, yakni kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Ingat deh, jangan lupa belajar di rumah. Sebelum kita tutup, kita tepuk semangat dang terlebih dahulu. 1, 2, 3, mulai. Tepuk semangat dang. Dang, dang, dang. Deng, deng, deng. Deng, deng, deng. Dang, dang, dang. Deng, deng, deng. Deng, deng, deng. Aha, aha, ma. Aha, aha, ma. Aha, aha. Semangat. Oke, luar biasa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan barokah. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan ke atas menggapai bintang, tangan ke
kuping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berdoa, duduk yang rapi siap berdoa. Terputar-putar tangan diputar, lenggo-lenggoleng tangan digulung, ular melingkar di pagar bunga, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfaridu bihi kurad wa tuqda bihi hawaid wa tunhalu birraba'id wa husnul khawatim wa yustah wa ma'mudi wa jahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadikum ma'lumillah. Nah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Guru akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.